هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مبتغي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء وجميع المفسرين خصوصا إلى مصنف الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهم في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رمضان ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk mengkaji tafsir Jalalain, mengkaji Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kalamullah, firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji Al-Quran ini tidak lain agar kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang faham terhadap agama, sehingga kita dapat melaksanakan agama dengan benar, yang itu menjadi modal kita untuk selamat kehidupan di dunia, terutama nanti kehidupan di akhirat. Baik, kita sudah masuk ke ayat yang ke-215. Insyaallah beberapa pertemuan lagi niki surah Al-Baqarah selesai. Surat terpanjang dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم yas'alunaka padha takon sapa ahlu Mekah ka ing sira, ka ing panjenengan, ya Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi orang-orang ahli Mekah pada saat itu ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Bertanyaannya tentang apa? Madza yunfiqun. Madza utawi apa?
kang yunfikuna kang dinafkahkan. Nafaqah niku mempunyai akar kata dari sama akar katanya dengan kata infak. Yang diinfakkan itu apa? Ai tegese alladzi yunfikunahu utawi kang nafahaken ala ahli Mekah hu alladzi yunfikuna kang nafaqahaken ahli Mekah hu ing ma wasail utawi wong kang takon iku Amr bin Jamuh. Yang tanya tentang sinta infak itu apa toh? Perihal infak itu apa Kanjeng Nabi? Bagaimana? Apa dan bagaimana caranya ya apa itu? Nah itu namanya yang bertanya niku sahabat Amr bin Jamuh. Wa kana lan ana sapa Amr bin Jamuh iku syaikhon, wong sepuh, orang tua. Zamalin yang mempunyai harta. Ada sahabat namanya Amr bin Jamuh, orang kaya sudah tua. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia bertanya kepada Kanjeng Nabi. Amma yunfik wa ala ma yunfik. Apa yang dengan apa memberikan infak atau menafkahi, wa ala ma yunfik, dan kepada siapa menafkahi atau infak. Nafkah itu loh, menginfak itu pakai apa dan kepada siapa. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad lahum kepada orang Mekah atau kepada Amr bin Jamuh yang bertanya perihal infak ini atau nafkah. Ma anfaqtum min khairin, ma utawi barang anfaqtum kang wis nafkahi sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan, bayanun tegese bayan, tegese penjelasan, lima marang ma syamilun kang menyeluruh lil qalil wal kasir, baik sedikit ataupun banyak. Apa-apa yang telah kamu nafkahkan atau infakkan dari kebaikan. Nah, ayat ini atau potongan ayat ini katanya Imam Jalalain, ya, ini penjelasan tentang menyeluruh, mau sedikit kek mau banyak, yang penting kamu infak. Wafihi, dan juga di dalam ma tadi ini, apa yang dinafkahkan tadi itu bayanul munfak. Itu ada penjelasan tentang orang yang menafkahi, alladzi huwa ahadu syiqqayil su'al, yang mana yang menafkahi ini adalah salah satu dari dua sisi pertanyaan. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah madza yunfikun, apa yang dinafkahkan. Nah niki ada dua penjelasan. Pertama al-munfaq. Yang kedua wa ajaba 'anil masraf, juga menjawab terhadap yang dinafkahkan. Alladzi huwa asyiqqul akhar, yang mana yang dinafkahi ini, yang diberikan infak itu juga adalah sisi lain. Pertanyaannya memang madza yunfikun, tetapi ini jawabannya ada dua, dijawab oleh Allah Ta'ala. Nabi itu diperintahkan untuk menjawab dua. Pertama nanti menjelaskan tentang nafkahnya pakai apa, infaknya pakai apa, juga kepada siapa. Pakai apa? Ma nafaqtum min khair, apapun yang kamu infakkan dengan kebaikan. Itu jawaban pertama. Yang kedua, jawaban Kanjeng Nabi dalam hal ini disuruh menjawab apa? Kepada siapa? Kepadanya siapa itu? Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, falil walidain, kepada kedua orang tua. Jadi sampean kalau mau infak niki sedekah sunnah nggih, sanes sedekah wajib. Kalau sedekah wajib kan zakat niku. Kalau zakat peruntukannya sudah jelas untuk 8 golongan, fakir, miskin, orang yang punya hutang, budak, orang mu'allaf dan lain sebagainya, ada 8. Ya, Ibnu Sabil, yang fisabilillah dan lain sebagainya, ada 8. Niki sedekah wajib. Yang dimaksud di sini niki yang sunnah. Nah, sampean mau sedekah nih, sedekah sunnah. Pakai apa? Terserah, mau banyak mau sedikit, asalkan itu khairun, baik.
Kepada siapa? Pertama, falil walidain, kepada kedua orang tua. Nah, sampean mau bersedekah tetapi orang tua sendiri susah, dahulukan kedua orang tua. Nah, Quran itu jelas, Pak. Dahulukan kepada kedua orang tua. Nah, niku. Yang kedua, wal aqrabin, kepada kerabat. Aqrabin itu dari kata apa? Kerabat nih loh. Koroban, dekat, keluarga dekat, bisa saudara, kakak, adik, atau paman, sepupu. Nah, itu kerabat nih. Kepada siapa sedekah? Sedekah sunnah kepada kerabat, dahulukan. Ya, niki secara umum loh Pak nggih. Jangan sampai, tapi kondisional. Niki ada orang sampean nggak kenal, sudah tahu di depan sampean kelaparan. Oh, ini harus disedekahi. Jangan sampai ngambil kesimpulan, tapi jarane Al-Qur'an dahulukan orang tua dulu, gak sudah kayak sampean lakunya sedekah dulu orang tua. Ya gak kayak ngono. Ini secara umum. Ya kalau di depannya sampean yang susah ya sampean sedekahi itu. Jadi pilihan pertama kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada kerabat wal aqrabin. Bisa paman, kakak, adik niku dahulukan. Yang ketiga wal yatama, kepada anak-anak yatim yang enggak punya bapak. Kemudian wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, kepada ibnu sabil, kepada orang yang dalam keadaan musafir kemudian dia kekurangan. Ibnu sabil itu anak jalan. Diartikan secara bahasa ibnu sabil, anak jalanan. Maksudnya bukan pengamen-pengamen niku boten. Ini orang dia mengadakan perjalanan musafir kehabisan bondo. Nah niku lho. Nah niku sampean sedekah ya. Jadi anak yatim, miskin dan ibnu sabil. Termasuk anak yatim niki nggih, hartanya anak sedekah kepada anak yatim. Ten al muawanah niki kan pada hari-hari tertentu niki enten penyantunan anak yatim. Itu diantar sama orang tuanya karena mungkin bapaknya sudah gak ada, akhirnya mereka yatim. Diantar sama ibunya. Niku kalau penyantunan saya selalu menekankan ke ibunya yang nganter nih. Hati-hati loh. Ini yang dikasihkan kepada mereka. Ini hartanya anak yatim. Ibunya tidak boleh menikmati. Secara umum dulu nih nggih. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu kalau terpaksa boleh. Ibunya gak boleh menikmati. Bahkan itu jelas dalam Al-Qur'an, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Wong sing makan hartanya anak yatim, ya, mereka ini memasukkan atau memakan api neraka di dalam perutnya dan mereka akan dijongkrakkan dalam neraka. Jadi hati-hati. Ya. Yang punya anak yatim ini hati-hati. Itu hartanya anak yatim. Hati-hati betul. Nah, jadi kalau mau sedekah niki Pak, sedekah sunnah. Dahulukan orang tuanya susah betul. Ya, kalau susah didahulukan. Nah, kalau sudah didahulukan baru monggo sama orang yang lain. Kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian ibnu sabil. Aihum aula bihi. Tegese hum utawi wong sing disebut mau iku wong tuwa, kerabat, yatama, masakin, ibnu sabil iku aula bihi. Lebih diutamakan ya kelawan ma'an faktum untuk kepada apa yang kalian sedekahi. Wa ma taf'aluna min khairin wa malan utawi apa-apa taf'alu kang nglakoni sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan ai infakin au ghairihi kaya infak atau saliyane infak. Pokok kelakuan sing apik fa innallaha bihi alim fa innallaha maqasduni Allah bihi kelawan ma iku alimun zat kang maha weruh fa mujazin tegese memberikan balasan alaihi ing atase barang itu. Apapun yang kalian lakukan salah satunya adalah infak atau selain infak, ingat Allah itu zat yang maha mengetahui. Maksudnya adalah Allah akan memberikan balasan terhadap
apa yang kamu lakukan untuk kebaikan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kutiba, diwajibno. Maksudnya kutiba niku dari kata ditulis aslinya. Tetapi maknanya adalah diwajibkan. Kutiba, diwajibkan. Furidho, tegese difarduaken. Alaikum ing atase sira kabeh apa alqitalu, perang. Wajib perang. Lil kufari, kepada orang-orang kafir. Tapi harus ada konteksnya nggih. Gak ujuk-ujuk pakai ayat ini mboten. Harus ada konteksnya. Konteksnya apa ya? Di ayat lain nanti banyak nih. Kita itu memerangi orang kafir, ya, kalau mereka memerangi kita, ini salah satunya. Wajib. Wahwa, peperangan itu kurhun, tidak disukai. Makruhun tegese karohan itu gak diseneng. Sopo wong sing seneng perang? Kita tuh gak seneng perang, tapi diwajibkan dalam ayat ini, diwajibkan untuk memerangi orang-orang kafir. Wa huwa kurhun lakum, dan perang tadi niku dibenci lakum bagi kalian. Kenapa kok tidak disukai? Taba'an lima syaqqatihi. Ya, karena tabiat kesusahannya. Perang niku lah susah sih, Pak. Sampai tinggal di Gaza nih lho. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu niku meninggal nggih. Ketuanya, pemimpinnya Hamas. Sinten niku namanya? Ya niku lah pokoknya meninggal ya. Niku tangannya hancur. Gak enak perang. Sopo sing seneng perang. Tapi kalau memang konteksnya harus perang, Pak, seperti orang-orang gajah, itu wajib. Kutiba alaikumul qital, wajib perang. Kenapa? Walaupun peperangan ini tidak kita sukai. Kenapa? Karena berat. Perang itu berat. Orang-orang Gaza niku ya susah banget hidupnya, makan susah, rumah gak punya. Ini sudah masuk musim gugur nih, dinginnya bukan main. Kalau musim dingin, freezer kulkasnya sampai lho Pak, kalah dingin. Freezer kulkas itu 0 derajat. Kalau daerah sana kalau musim dingin itu minus, di bawah 0. Freezer kulkasnya sampai itu kalah dingin. Nggak punya rumah, makan susah. Nah, jadi peperangan itu tidak kita sukai, tetapi wajib kalau memang konteksnya harus perang. Wa'asa antakrahu, wa'asa, dan boleh jadi antakrahu, benci sapa sira kabeh, ora seneng sapa sira kabeh, syai'an ing suwiji-wiji, wa huwa utawi suwiji-wiji iku khairun, luweh becik, luweh bagus laku maring sira kabeh. Boleh jadi kamu ini benci terhadap sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu baik bagi kamu. Kamu itu nggak senang perang, abot perang itu. Padahal bisa jadi peperangan itu baik buat kamu. Yang suwiji-wiji, wahwa utawi suwiji-wiji mau iku syarrun, Allah jelek lakum kedua sira kabeh. Bisa jadi kita itu suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu tersebut itu gak bagus. Makan minum sing manis, enak Pak, manis-manisan itu enak. Tetapi itu justru jelek bagi tubuh kita kalau kebanyakan. Minum jamu pahit Pak, gak enak. Tetapi bisa jadi niku bagus buat tubuh kita kan. Dalam kehidupan sehari-hari semacam itu. Nanti perang ini diwajibkan kalau memang konteksnya perang. Memang kita tidak senang, tetapi perang ini dikasih analogi, bisa jadi dengan peperangan tersebut justru ini baik buat kamu.
Ya, boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Limailin nafsi ila syahawatil mujibah. Limailin nafsi krana condonge hawa nafsu ila syahwatil mujibati lihalakiha. Karena condongnya hawa nafsu ila syahawatil mujibah lihalakiha, untuk menuju syahwat al-mujibah kang wajib atau kang pasti lihalakiha marang kerusakane awak. Dalam tubuh kita niki Pak, kan ada akal, ada hawa nafsu. Hawa nafsu niki ya condong kepada syahwat yang justru menjerumuskan kita menuju kehancuran tubuh kita, diri kita. Karakternya syahwat kayak gitu, karakternya nafsu. Karakternya nafsu seperti itu. Nah, makanya kita itu kadang disuruh untuk memanajemen nafsu. Allah menciptakan kita nih Pak, perangkatnya itu lengkap. Malaikat gak duwe nafsu, makanya bener terus. Kalau kita ini ada perangkat namanya nafsu. Nafsu ini condongnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kecondongannya seperti itu. Makanya kita diinstal oleh Allah Ta'ala pakai ilmu. Nabi Adam nih ketika diciptakan diinstal pakai ilmu pengetahuan. Ini kita sekarang niki loh. Sekarang ini proses update ilmu. Kita ini sudah diinstal Pak ilmu pengetahuan. Kita ngaji ini untuk cek update. Tetapi kalaupun kita punya ilmu, itu rawan tergelincir. Gara-gara apa? Ada namanya nafsu. Nafsu ini condong menuju syahwat al-mujibah lihalakiha. Yang mana syahwat ini bisa menghancurkan diri kita. Ya, bayangkan kalau kita nafsu kita kepingin sugih, kepingin hidup enak, ada makan-makan harta haram kita ambil aja ya, karena karakter kita memang kepingin hidup enak, tapi justru dengan harta-harta tersebut itu malah menghancurkan kita. Kalau gak di dunia pasti no akhirat. Nah, ya. Tadi ini boleh jadi kita benci terhadap sesuatu padahal itu baik, boleh jadi kita senang terhadap sesuatu padahal itu jelek pada kita. Ini karena menjelaskan di dalam tubuh kita ini ada namanya nafsu ila syahwati al-mujibah lihalakiha, yang mana nafsu ini cenderung kepada syahwat yang pasti mengarah kepada kehancuran kita. Gitu. Dan nafsu ini wa nufuriha anit taklifat al-mujibah li sa'adatiha. Nafsu niku wa nufuriha melayu, lari anit taklifat, lari dari beban tanggung jawab, taklif. Nah, kita niki mukallaf. Kita nih kita ini sekarang hadir disebut dengan orang-orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kita itu harus sholat, itu tanggung jawab kita nih. Harus menjalankan syariat, itu tanggung jawab kita. Makanya kita niki mukallaf. Yang anak-anak kecil belum mukallaf, belum dibebani tanggung jawab. Paham ya? Nah, nafsu niki Pak wa nufuriha anit taklifat. Karakter nafsu dalam tubuh kita ini melayu saking tanggung jawab. Banyak contohnya, kalau coba lewayani waktu sholat, rasanya kudu turu wae, males. Karena kecenderungannya seperti itu, lari dari tanggung jawab. Coba kalau kita ini banyaknya kayak orang nih, ya. Pengen nih hidup enak, sugih, kerjane gak abot-abot. Mesti koyo ngono. Kepengine nang omah leye-leye mlaku-mlaku karo keluarga tapi duwe akeh. Senenge koyo ngono. Nah, jadi ini nggih. Karakternya nafsu tadi itu nufuriha anit taklifat al-mujibah li sa'adatiha, lari dari beban tanggung jawab. Padahal tanggung jawab tadi itu al-mujibah, yaitu memastikan li sa'adatiha, untuk kebahagiaan kita.
Kita dibebani untuk sholat, ora penak sholat, ora penak Pak. Kalau kita tanya kepada nafsu niki tidak enak. Ya, bangun jam 2, bangun jam 3 untuk sholat tahajud, ora penak Pak. Tetapi ujung-ujungnya nanti sa'adah. Kita mendapatkan kebahagiaan. Gak seneng tapi baik bagi kita. Memberikan sedekah, ya, memberikan uang kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalong Pak, duit ini kita itu kalong. Nah, tapi justru itu nanti berujung kepada sesuatu yang baik buat kita. Nah, perang niki wajib konteksnya hal ini, walaupun kita nggak senang. Gitu. Fala'alla lakum fil qital. Maka menawa lakum ing kedue sira kabeh fil qitali ing dalam peperangan mau iku wa ing karihtumuhu, lamun ora seneng, senajan ora seneng sapa sira kabeh hu ing peperangan iku khairon, ada kebaikan di sana. Dalam peperangan itu walaupun kamu gak seneng ngelakoni perang mah itu ono kebagusan, ono gitu. Ya kalau dimaknai peperangan seperti peperangan zaman dulu kita nggak bisa, ya kita maknai saja secara umum. Kenapa? Memerangi hawa nafsu. Loh. Memerangi hawa nafsu itu gak enak. Wayane kepingin turu tapi wayane sholat kemudian kita paksa. Itu gak enak. Nah, tapi walaupun tidak enak, di situ ada kebaikan. Li'anna fihi, karena setuhune ing dalam peperangan mau iku imma adzafra, iku ono bisa jadi ada kemenangan. Lek menang itu bagus buat kamu. Wal ghanimah, lan harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau perang Pak, ya perang, musuh dikalahkan, meninggalkan harta peperangan itu kita ambil, boleh. Dibagi nggih. Tapi dibagi, bukan ngambil sakarepe dhewe. Kemudian ada apalagi ada apa? Wasyahada. Bisa jadi apa? Mati syahid. Mati syahid itu kurang api apa? Dijamin mlebu surga. Dijamin masuk surga. Wal ajra, ada juga ganjaran pahala. Itu. Peperangan itu kebaikannya apa? Menang. Bisa jadi kamu menang. Kamu bisa mendapatkan harta rampasan perang. Mati kamu syahid. Mati kamu mendapatkan ganjaran. Nah, walaupun gak seneng tapi di situ ada kebaikan. Wa fi tarkihi, lan ing dalem ninggalno peperangan, wa in ahbabtumuhu, lan senajan seneng sapa sira kabeh hu ing tarkul qital mau iku ninggalno peperangan iku syarran ala jelek. Li'anna fihi karena setuhune ing dalem ninggalno peperangan iku adzullah, ana ada kehinaan. Apa ora melok perang, gak melok berjuang, malah ikut-ikut mengacaukan. Ada juga apa lagi? Wal faqra, ada kefakiran. Oh, gak untuk bondo, gak untuk harta peperangan kok. Tidak ada kehormatan. Wa hirmanil ajri, ya. Dan kehilangan pahala, rugi karena tidak ikut peperangan. Karena kamu menjauhi kejelekan, menjauhi peperangan tadi itu. Bismillah. Wallahu lan utawi Allah niku ya'lamu zat kang weruh ma ing barang huwa tegese barang iku khairun kang luwih apik lakum kedue sira kabeh. Allah itu mengetahui apa yang terbaik bagi kamu. Makanya Allah mewajibkan perang niku karena perang itu baik buat kamu. Wa antum lan utawi sira kabeh iku la ta'lamu, ora weruh sapa sira kabeh. Dzalika ing mengkono-mengkono iku mau fabadiru, maka bergesa-gesalah ilama menuju sesuatu ya'muru kang merintah sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Jadi oleh sebab itu maka kamu bersegeralah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Dalam konteks ini
kamu diperintahkan perang, ya budalo perang. Saiki gono perang, ya perang melawan hawa nafsu. Yang mana tadi hawa nafsu niki kecenderungannya mesti ngerusak. Ya kalau perang melawan hawa nafsu surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pertama, sapa wong sing wedi kepada kedudukannya Allah Ta'ala, makamnya Allah Ta'ala, dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, nahan nafsa, orang yang memanajemen nafsu anil hawa supaya tidak terjerumus kepada hawa nafsu yang jelek, kepada syahwat. Apa kata Al-Quran? Fa innal jannata, maka sungguh yang namanya surga hiyal ma'wa, itu tempatnya orang tadi niku. Niki Al-Quran ini. Ya. Asalkan dua ini, dia takut sama Allah dan dia memanajemen nafsu. Nafsu niku ana dalam tubuh kita niki. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan apa? Orang lemah itu adalah orang yang manittaba'a nafsah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Lemah dia niku. Nafsunya pengen apa diikuti, nafsunya pengen apa diikuti. Artinya apa? Dia tidak punya kontrol. Dia tidak bisa memanage itu semuanya. Berarti dia lemah. Nah, jadi orang yang kuat, orang yang cerdas itu adalah bisa mengatur itu semuanya. Wa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsalan ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu ing kawitane para prajurit Kanjeng Nabi wa alaiha ing lan ing atase prajurit Kanjeng Nabi niku enten Abdullah bin Jahash. Ada sahabat namanya Abdullah bin Jahash. Faqatalu maka merangi sapa sarayahu Nabi tadi niki, ya para prajurit Kanjeng Nabi. Iki konteksnya peperangan nggih. Al musyrikina ing wong kang musyrik. Wa qatalu lan mateni sapa wong Islam, ya, tentaranya Kanjeng Nabi Muhammad tadi itu Ibnu Al-Hadrami kepada membunuh siapa? Orang namanya Ibnu Al-Hadrami. Akhir yamin, pada hari terakhir min Jumadil Akhirah, pada bulan Jumadil Akhir. Ini ada ayat konteksnya, suatu saat Nabi niku ngutus tentara untuk perang. Tentara perang. Nah, ada sahabat namanya Abdullah bin Jahash. Pas perang itu membunuh Ibnu Al-Hadrami. Pas membunuh niku hari terakhir bulan Jumadil Akhir. Wal tabasa alaihim birajab. Maka samar alaihim kepada orang-orang semua tadi itu birajab. Ini masuk bulan Jumadil Akhir atau bulan Rajab? Kan habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan kan. Dibunuh pada akhir bulan Jumadil Akhir. Akhirnya samar. Iki sapa mau jenenge Abdullah bin Jurayh bin Jahash tadi ini membunuh Ibnu Al-Hadrami Jumadil Akhir apa Rajab? Lek Jumadil Akhir gak masalah, namanya peperangan kok. Lek Rajab masalah. Kenapa Rajab masalah? Karena termasuk Syahrul Hurum. Bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang mulia. Kan ada 4 nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini gak boleh perang, Pak. Gak boleh perang. Tapi gak boleh perang kecuali kalau diperangi. Ya, waktu beberapa minggu pertemuan yang lalu kan ada konteksnya niku nggih. Diperangi gak masalah. Fa'ayyarahum, maka menghina ya ngenyek lah, mempertanyakan sapa al musyrikuna hum fa'ayyarah, maka ngilokno hum kepada orang-orang muslim, tentara muslim tadi itu sapa al kufar, wong kafir sing diperangi mau iku bistihlalihi, ya, dengan kehalalannya pembunuhan tadi niku. Nah iku kok wong Islam kok mateni wong pas bulan Rajab. Maka dipertanyakan, protes, gak oleh. Ya, jadi orang-orang zaman dulu saja Pak, perang niku nggih
enten apa? Peperangan gak ngawur kaya wong Israel saiki. Wong Israel kan saiki ngawur kabeh. Tapi sak dunya ora iso apa-apa nggih. Gara-gara Amerika. Fanazalah maka turun ayat. Gara-gara kejadian itu, konteks ayat itu maka turun ayat. Nah, tadi itu namanya asbabun nuzul. Ya, jadi beberapa ayat Al-Qur'an niku turun niku kadang enten sebabnya, Pak. Fanazalah maka turun ayat. Ayatnya apa? Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Al-Muharram tegese kan bulan haram, bulan kang mulia. Apa yang ditanyakan? Qitalin fihi, peperangan di dalamnya atau pembunuhan di dalamnya. Badal istimal, qitalun fihi niki menjadi badal istimal, badal yang menyeluruh. Qul maka katakan wahai Nabi Muhammad lahum kepada mereka. Qitalun fihi kabirun. Pembunuhan fihi yang dalam bulan haram tadi niku, bulan mulia tadi niku kabirun, itu besar. Maksudnya apa? Azimun, besar, wizron, dusone. Mateni wong no bulan haram tadi niku adalah dosa besar. Mubtadaun menjadi mubtada wa khobar dan juga menjadi khobar. Jadi yang menjadi mubtada niku qitalun, kabirun niku khobarnya. Jadi ada mubtada dan khobar. Nah, jadi tidak menghalalkan itu. Memang nggak boleh. Al-Quran menegaskan memang tidak boleh. Ya. Tetapi wasaddun an sabilillah, wasaddun lan menolak mubtadaun. Ini menjadi mubtada apa nahwu nggih. Maksudnya apa? Man'un linnas, menolak manusia an sabilillah, berada di jalan Allah. Dinihi tegese agamane Allah. Menolak orang supaya orang itu berada di atas jalan Allah. Supaya orang tidak beragama Islam, agamane ngono. Wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah, billahi tegese ing Allah. Dua berarti nggih. Menolak orang supaya tidak berada di jalan Allah, kemudian kafir kepada Allah. Wasaddun 'anil masjidil haram, dan menolak 'anil masjidil haram, ya, dari masjidil haram ai Mekah. 3. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan atau ngusir penduduknya dari masjid tadi itu. Ya, maksudnya yang dimaksud adalah nabi nabi niki. Wahum, adapun ahli masjid yang disebut dalam ayat ini itu adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun adalah nabi dan orang-orang mukmin. Wa khabarul mubtada, ini menjadi khobar. Tadi apa namanya? Mubtadanya adalah saddun, khobarnya adalah ya tadi nih apa kufrun billah, kemudian mengeluarkan orang, mengusir orang-orang dari masjid. Itu akbar. Dosanya lebih besar. Mateni uang pada bulan Rajab niku dosa, tetapi kamu seolah-olah kayak gitu. Wong-wong kafir. Kamu membuat orang tidak berada di jalannya agama Allah. Kamu membuat orang, kamu berada dalam kekafiran, kafir terhadap Allah. Kamu membuat Nabi dan orang-orang mukmin keluar dari masjidnya Allah Ta'ala. Ini akbar, dosanya lebih besar. Ya, jadi mateni niku dosa besar dalam bulan Rajab tadi niku memang bermasalah, tetapi apa yang kamu lakukan ini akbar, lebih besar. Ya, a'zam, lebih besar, wizron, dosane indallah, di sisi Allah. Minal qital, daripada mateni mau itu tadi. Fihi ing dalam masjid. Wal fitnatu, utawi fitnah, tegese asyirku minkum, kesyirikan dari kalian. Si kesyirikanmu itu loh. Ya. Kan tadi kamu mempertanyakan orang mateni, kesyirikanmu tadi itu iku akbar minal qatl. Nah, makanya kita ngomong fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Niku asline ya konteksnya gak pas. Iku konteksnya peperangan niku, Pak. Ya. Kesyirikanmu niku lebih dahsyat
daripada peperangan. Al fitnah di sini adalah asyirku. Ya, wal fitnatu utawi fitnah asyirku tegese syirik minkum saking sira kabeh iku akbaru minal qatl. Luwih gedhe dosane minal qatli saking peperangan mateni mau iku. Lakum kedua sira kabeh fihi ing dalem Masjidil Haram. Wala yazaluna dan tidak hilang, tidak bergeser ay al-kufar, tegese wong kafir, yuqatiluna merangi sapa wong kafir kum ing sira kabeh ayuhal mukminun wong mukmin. Ya. Di sisi lain orang-orang kafir itu tidak berhenti senantiasa memerangi kalian. Jadi apa namanya, jangan terkecoh dengan kan gak oleh materi bulan Rajab dawung dhek merangi terus kok, merangi kita terus sebagai orang-orang mukmin hatta yaruddukum an dinikum hatta ya sehingga apa namanya napa ngartinane itu ya hatta yaruddukum sehingga yaruddukum nolak atau balik sapa sira kabeh andinikum dari agama kalian. Mereka nih mentalitasnya orang-orang musyrik itu memerangi kamu hei orang-orang mukmin supaya kamu keluar dari agama Allah. Artinya apa? Yang dilakukan oleh orang musyrik dalam konteks ini itu lebih dahsyat daripada sekedar yang tadi konteksnya orang Islam membunuh Ibnu Al-Hadrami pada bulan Rajab. Orang apa-apa nih yang dilakukan orang musyrik terhadap kamu ini lebih besar. Yaitu yaruddukum an dinikum, mengeluarkan kalian, memurtadkan kalian dari agama kalian ilal kufri, menuju kepada kekufuran. Inistata'u lamun kuwasa sapa wong kafir mau iku. Orang-orang kafir itu jika mempunyai kemampuan mereka akan mengeluarkan kamu kok dari agama Islam ini. Waman yartadid minkum lan sapa wong yartadid kang nolak kang murtad minkum saking sira kabeh andinihi saking agamane Allah, saking agamane wong mau iku fayamut moko kemudian mati wong mau iku. Wong lek murtad metu teko Islam kemudian dia mati wa huwa kafir, maka dia termasuk golongan orang kafir naudzubillah. Murtad niku menolak agama Allah, keluar dari agama Allah. Nah, niki sampai kalau ada orang-orang kafir memerangi kita yang kemudian dari usahanya orang-orang kafir tersebut murtad, kemudian dalam keadaan murtad kafir matinya dalam keadaan kafir. Faulaika maka orang-orang tadi yang tadi mati murtad tadi itu habitat lebur, batalat tegesi batal. Apa nih amaluhum, amal-amalnya as-salihah kan saleh. Amal-amal salih yang dilakukan dulu waktu dia belum murtad, ketika dia murtad mati amal salehnya habis, batal, lebur. Oh, kenapa? Iman itu password. Ya, boleh jadi orang-orang non muslim amalnya baik. Niki akidah kita nih, Orang-orang non muslim niki amalnya banyak, dia ahli sedekah, bla 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 sebagainya. Ya. Tapi amalan-amalan tersebut tidak bisa dibalas dengan kebaikan nanti di akhirat. Kenapa? Pintu masuk passwordnya gak ada, keimanan. Ya, gitu. Fid dunya di dalam dunia wal akhirah dan di dalam akhirat. Jadi amalan-amalan yang sudah dilakukan niki lebur ora ono. Fala i'tida biha moko ora diwilang-wilang, tidak diperhitungkan. Wala thawaba 'alaiha dan tidak ada ganjaran di atasnya amal tadi ini. Wattaqidu bil maut utawi mengkaitkan dengan kematian. Kenapa kok ayat ini mengkaitkan dengan kematian? Alaihi ing atase kekufuran tadi itu yufidu memberikan manfaat annahu law raja'a ilal Islam, memberikan manfaat seandainya dia habis murtad
roja'a ilal Islam, dia kembali memeluk agama Islam, lam yabtul amaluhu, maka amalan-amalannya tadi tidak batal lagi. Pas bote wis dicekel maneh. Wa yuthabu alaihi, dan dia juga dikasih ganjaran terhadap amalannya. Wala yu'iduhu, dan tidak kembali lan kembali amalnya tadi itu, seperti seperti haji. Dia pernah haji, kemudian dia murtad, batal amalnya. Balik muslim maneh, pahala hajinya bisa diterima lagi. Ya. Masalan sebagai contoh, kal haji matalan, contohnya adalah haji. Wa alaihi asy-Syafi'i, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i. Ngono. Ya. Wa ulaika lan utawi wong mau kabeh iku sing ya niki ulaika niki bisa kembali orang-orang musyrik yang tadi niki diperangi, bisa juga ulaika niki orang yang murtad tadi niki. Iku ashabun nar. Apa? Menjadi penduduk neraka. Hum utawi wong mau iku kabeh fiha ing dalam neraka khaliduna, abadi kekal. Mlebu neraka niku bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 50 tahun 60 tahun, sak lawase. Kalau dia kafir, kalau dia musyrik, kabeh. Nauzubillah min dzalik. Kula niku ya Allah, alhamdulillah Pak saestu. Wallahi billahi, beruntung kita muslim. Saya niki kan mengkaji agama-agama yang lain juga nih. Yang paling logis niku ya agama Islam. Yang paling logis. Perangkat Islam niku lengkap keimanannya. Kalau kita mau belajar niku, bayangkan kalau kita semua masalah gara-gara hal itu. Umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Gak nurut sama Allah Ta'ala. Gak nurut sama Allah Ta'ala, kayak mau mati kafir ya. Mungkin di dunia taruhlah hidup enak 80 tahun, neraka khaliduna abadi, salawasi mlebu neraka, gak mati-mati. Nah, jadi makanya kita beruntung, kita bersyukur. Kenikmatan yang paling kita syukuri adalah kita niki mempunyai iman. Cuma harus di-update terus, di-upgrade terus. Soalnya al-iman niku yazid wa yanqus. Kadang iso nambah, kadang iso nyungsep. Nah, kita ngaji niki dalam rangka untuk mengupgrade ilmu pengetahuan, mengupgrade iman. Tapi ingat, ono nafsu mau tadi ini, ya kadang mengganggu niku. Jadi nafsunya seperti ini, tapi karena kita punya ilmu, wadirif. Nah, ngono lho, seperti itu. Karena orang yang punya ilmu tok rawan tergelincir. Contohnya Mbah Nabi Adam niku. Kan sudah dikasih ilmu pengetahuan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wis diajari oleh Allah Ta'ala pakai ilmu pengetahuan. Ya, tetapi tergelincir gara-gara ditipu sama setan ini. Kenapa? Setan ini ngerti bagaimana mengganggu lewat hawa nafsu nih. Ya. Nabi Adam sebagai laki-laki dilihat, oh niki rawan terpengaruh gara-gara perempuan. Nah, akhirnya sih dihawasi, sing dibisiki karo setan mah itu. Karena dorongan emosional perempuan ini lebih besar. Nah, kalau sudah terpengaruh nyolek bojone, suaminya, akhirnya terpengaruh juga. Setan itu ngerti. Hawa nafsu niku corong untuk mengganggu manusia itu ngerti. Nah, jadi walaupun kita punya ilmu pengetahuan, tapi tetap hati-hati untuk mengawal hawa nafsu tadi itu. Walamadun nasariyah lan sumangsane ngira sapa asariyah pasukan mau tadi, pasukan Kanjeng Nabi tadi itu, annahum stuhune pasukan tadi iku insalimu lamun selamat minal ismi saking dosa fala yahsul lahum ajrun, maka ora hasil kedue wong syariah tadi itu pasukan mau iku ajrun ganjarane
Nazala turun ayat innalladzina amanu walladzina hajaru. Innalladzina amanu stuhni wong kang iman, walladzina hajaru lan wong kang hijrah, faraku autonahum berpisah meninggalkan tanah airnya. Orang yang iman, orang yang hijrah sehingga dia meninggalkan tanah airnya, wajahadu fi sabilillah dan dia berjihad di jalannya Allah. Wong telu niki li'la'i dini untuk ngeluhurno agamane Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika wong telu mau iki amanu hajaru jahadu. Iman, hijrah dan dia berjihad. Ulaika wong mau iku kabeh yarjuna ngarep rahmatallah, mendapatkan rahmatnya Allah taala. Tegese thawabahu mendapatkan ganjaran dari Allah taala. Wallahu utawi Allah niku ghafurun zat kang maha ngapura lil mukminin bagi orang-orang mukmin, rahimun juga maha pengasih bihim kepada orang-orang mukmin. Artinya apa? Perang mateni wong bulan Rajab gak boleh, dosa. Tetapi karena mereka ini berjuang fisabilillah dimaafkan. Ya, bandingkan dengan orang-orang musyrik tadi itu, nggarai orang kesusahan, bikin fitnah terbesar yaitu kekufuran, syirik dan lain sebagainya. Nah, maka luar biasa ganjarannya nanti ya, masuk neraka. Ashabun nar khalidina fiha abada. Hum fiha khalidun, abadi di dalamnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Konteks lain lagi. Yas'alunaka mereka bertanya kepada sira kepada panjenengan wahai Nabi Muhammad. 'Anil khamri bab tentang khamr, minum-minuman keras, wal maisir lan slot. Nah, saya niki lah slot nih. Judi zaman sekarang slot itu bisa judi genggaman tangan. Orang main judi online. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Al-qimari tegesi totoan. Ma hukmuhuma? Apa hukume totoan lan ngombe khamr tadi itu? Kul katakan wahai Nabi Muhammad lahum kepada mereka yang bertanya fihima ing dalam khamr dan maisir, di dalam khamr dan judi ai fi ta'atihima ing dalam mendatangi keduanya, ngelakoni minum-minuman keras atau judi, iku ismun kabir, ada dosa besar ya, azimun tegese gede, wa fi qiraatin bil muthallatha, dalam riwayat lain dibaca muthallatha, berarti bacanya kathir. Lek kabir niku gede, lek kathir niku banyak. Lima yahsulu bisababiha minal mukhasamah. Kenapa kok dibaca kathir tadi niku? Karena khamr dan maisir tadi niku menyebabkan banyaknya kejelekan, wal musyatamah dan misuh-misuh, wa qalil fuhsi dan juga ucapan-ucapan yang rusak gara-gara khamr dan judi. Selain ismun kabirun, selain dosa yang besar, di dalam khamr dan judi niku ada manafi'un linnas wa manafi'un linnas, ono manfaati kanggo menungso. Nah niki belajar berpikir. Khamr niku ono dosane tapi ono manfaati. Ya, misalkan apa? Bil ladzati wal farahi wa, seperti apa contohnya manfaatnya? Kelezatannya, wal farahi kebahagiaannya. Wong lek ngombe lak seneng. Kadang minum itu kenapa? Karena banyak masalah, akhirnya ngombe. Itu senang, tapi senang sesaat. Wal farahi fil khamri, ya, kesenangan dalam minum khamr. Wa isobatil mali, dan mendapatkan harta. Orang main judi bisa jadi dia manfaat. Kenapa? Isok soge, bisa mendapatkan harta. Ya, bila kadin mendapatkan harta dengan tanpa kesusahan, fil maisir dalam judi bisa jadi ada itu. Tetapi wa ismuhuma, tetapi dosa keduanya, dosanya khamr dan maisir tadi judi itu, ai tegese ma yansa'u anhuma, sesuatu yang bercokol tumbuh dari keduanya, minal mafasid, dari kerusakan-kerusakan itu akbar, lebih besar dosanya.
kerusakan yang diakibatkan sebab khomer dan maisir tadi niku lebih besar, dosane lebih gede. A'zam tegese luwih agung, ya niku ismu tafdil. Min nafihima, daripada manfaatnya. Manfaatnya ono tapi cilik. Makanya digunakan berpikir nih. Ya, kita digunakan fair kok, Al-Qur'an fair. Khomer judi enten manfaate. Tapi manfaatnya cilik. Dosane gede. Sebab yang kerusakannya, sebab kerusakan dari khomer dan maisir ini lebih besar. Judi slot Pak, sekarang sampean baca di berita nih. Judi online main slot nih. Orang kehilangan rumah, orang cerai, rusak kabeh. Gara-gara yang namanya judi. Ya. Jadi apa namanya? Ini ayat pengharaman tentang khomer. Khomer itu memang ada manfaatnya. Sebab itu Pak, ya, jadi pengharaman khomer dalam Al-Quran niku enten tahapan-tahapannya. Khomer pada zaman dulu niku boleh Pak. Ayat ini menggambarkan boleh. Ada manfaatnya. Sebab itu dulu para sahabat masih banyak minum-minuman keras. Turun ayat lagi gara-gara ada seorang sahabat habis minum minuman keras, mabuk sholat. Maca al-kafirun ora mari-mari, wong mendem. Ya, muter-muter. Turun ayat lagi. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Mbok yo lek arep salat iku aja mendem. Berarti masih boleh Pak nggih? Masih akhirnya masih boleh itu. Akhirnya ya wis lek arep maghriban gak mendem sih. Ya engko mendemi pas habis isya. Nah, cek oleh Pak, tapi dia aja berpikir kok fair kok. Al-Qur'an itu fair. Logis, Al-Qur'an itu logis Pak. Wong kita gimana ya Pak? Satu-satunya kitab yang sering kali ngajak kita berpikir loh cuma Al-Qur'an. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Kenapa? Al-Qur'an nantang. Mbok yo gunakno akalmu, mbok yo gunakno pikiran. Artinya apa? Logis Pak. Lek Al-Qur'an gak logis gak berani nantang kayak gitu. 14 abad lebih loh Al-Quran ini gak tertantang, gak tertandingi. Gak ada yang berhasil bikin satu surat pendek pun yang menandingi Al-Quran. Gak ada. Logis loh. Nah akhirnya jono sing mendem, akhirnya Pak turun ayat yang menegaskan apa? Bahwa khomer maisir, ya, innamal khomru wal maisiru, ya, itu rijsun min amali syaitan. Niku adalah perbuatan keji termasuk perbuatannya setan. Sejak saat itu khomer niku diharamkan. Nah ini makanya menjadi manajemen dakwah bagi kita juga. Kita kalau punya teman sering mabuk-mabukan, lagi mabuk jangan sampai nasihati, haram ya, ditunjuk sampean. Ya bagaimana pendekatan yang bagus? Yang dibutuhkan dia itu apa? Kenapa kok dia mendem? Oh ternyata karena jomblo, gak kawin-kawin juga lek bojo. Oh ada kok Pak. Itu santri ini abah niku pernah ngomong ke saya sendiri nih. Ya orang sinilah saya gak nyebut agak jauh. Niku cerita sama saya. Dulu dia pemabuk. Abah dulu tuh punya truk, dirusakno karo wong iku. Wong mendem. Almarhum Pak Yat nih marah-marah. Niki ceritanya orang ini. Marah ke orang tadi itu. Tapi sama abah gak dimarahi. Dah wong mendem kok dia mau. Walaupun ngerusak mobil. Ya, setelah sadar dia tangi, "Awakmu kenapa mendem kok ini selalu ditanyain?" Ternyata ya karena tidak ada yang bisa ngelarang dia. Kecuali kalau dia sudah nikah. Ngomong ngono. Nah, singkat cerita, ya wis mulai nikah, wis nemu perempuan, sampean rabi, nikah, nanti saya sendirian datang. Akhirnya dia datang ke daerah Bojonegoro. Abah sendirian datang. Dan betul, setelah itu dia tidak mabuk-mabukan lagi. Dalam bab minum-minuman keras, dia tidak minum minuman keras. Bojone sing larang. Nah, ini kalau dakwah jadi kayak ngono iku. Nah, dakwah dalam bab khomer berhasil, tapi bab salat gurung nih, ketane gurung. Salat cek bolong-bolong. Jadi niku nggih apa tentang khomer dan maisir tidak memungkiri memang ada manfaatnya, tetapi manfaatnya sangat kecil sekali, justru mudorotnya sangat besar sekali. Wallahu a'lam bishawab.
kula niku kepingin istiqomah ngaji Quran. Nah, tapi Allah juga yang menentukan. Kemarin saya ketiduran. Ya, minggu kemarin saya ketiduran. Pas tangi-tangi lho kok wis bubar. Ya wis akhirnya gak ngaji. Ya termasuk minggu depan Pak, ngapunten. Ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi minggu depan 2 minggu. Ya, 2 minggu kita libur dulu. Kenapa saya tidak di Indonesia? Saya keluar. Ya tapi mudah-mudahan hal itu tetap memotivasi kita untuk senantiasa ngaji, mengkaji Al-Quran. Al-Quran ini surat cintanya Allah kepada kita. Ini surat cintanya Allah kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah ngaji Al-Quran itu seolah-olah niki lho, sampean Pak Hadi tak sayang ngaji Al-Quran. Cek selamat lu kurang apa coba? Ini kalamullah, firman-Nya Allah sing nguasai alam semesta niki lho nyurati kita. Sing duwe akhirat, sing duwe surga, sing neraka, yang bisa memberikan kamu rezeki, yang ngasih kamu kesehatan, nyurati kita. Iki lho suratku, mbok yo kamu kaji cek uripmu selamat. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita senantiasa dikasih kekuatan, kesempatan untuk senantiasa ngaji, terutama mengkaji Al-Quran, supaya ini menjadi jalan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Itu saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdu rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan maqbulan. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wal ghina alaina jami'an ya Allah wa ala usratina wa ailatina wa ala muassasatina al muawana wa amurha bi jadin katsiran min at-talamid wa tilmidat waj'alhum wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin, Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Qur'an wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir